Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Apakah semua anak-anak hadir? Oh iya, sepertinya semuanya sudah hadir. Oke, hari ini, ya pintar. Oke, Ibu absen dulu satu-satu ya. Yang pertama ada? Adik, siapa itu? Masuk suaranya Panji. Hadir, Bu. Ya, bentar. Astriana. Hadir, Bu. Astrayana. Hadir, Bu. Oke. Karena semua ya, Ibu dengar. Agak loading Ibu di sini. Oke. Hari ini kita akan mulai pelajaran dengan tema 8, subtema 4, PB1. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 3, subtema 4, tema 8, subtema 3, dan PB6 ya. Hari ini mulai dengan tema 4 dan PB1. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Ibu minta untuk membacakan doa belajar. Oke, Panji yang pimpin doanya karena kita sudah punya kesepakatan kelas bahwa yang pertama datang, maka dia yang akan pimpin doa. Siap, Bu. Baiklah teman-teman semua. Ibu, dulu. Ya. Ya, baiklah teman-teman semua, sebelum belajar, kita biasanya memulai dengan berdoa. Doanya saya pimpin ya, teman-teman. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Panji. Teman yang lain, anak-anakku yang lain, nanti tiru Panji. Harus datang yang pertama kali ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Kemarin, apakah kalian melihat di televisi bahwa banyak bencana yang terjadi? Siapa yang nonton televisi kemarin? Iya, Bu. Saya, Bu. Yo, anak-anakku. Saya, Bu Jangan Guru. bisa jawab. Kemarin ada nonton. Saya, Bu. Ya, lihat tidak ada banjir Guru. di daerah lain. Iya, Bu Guru. Lihat tidak ada banjir daerah lain. Iya. Iya, Bu Guru. Ada Bu Guru. Kalau kejadian banjir yang rugi tidak? Tidak kedengaran, Bu Guru. Halo? Oh, berarti jaringan ya? Kalau sekarang? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu Guru. Sudah kedengaran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Oke, sekarang Ibu pulang tanya ya. Apakah jika terjadi banjir begitu, banyak yang butuh bantuan kita? Banyak, Bu. Banyak, Iya, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Oke. Kalau setiap terjadi bencana, pasti kita akan memberikan bantuan kepada teman kan? Iya, Bu. Maaf ya, Bu, agak ini. Oke, dari setiap bencana, pasti kita akan membantu ketika kita merasa bahwa kita bisa membantu orang lain, kan? Siapa di sini yang suka membantu orang yang misalkan terkena bencana? Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Anakku semua.
semua. Kalau orang terkena bencana pasti kita akan membantu. Nah, hari ini kita akan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan yang tadi Ibu pertanyakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita akan belajar untuk mengungkapkan rasa terima kasih ketika ada yang menolong kita. Yang kedua, kita akan melakukan kerjasama dengan orang tua kita di rumah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana. Dan yang ketiga, kita akan membuat sebuah karya yang mungkin bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang terkena bencana. Siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Bu Guru. Oke, semangat Habibi, semangat. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan PPT. Anakku sekalian, perhatikan baik PPT-nya. Nanti Ibu akan berikan LKPD yang akan Ibu bagi ke WA grup kita. Nanti kalian kerjakan itu, lalu ketika selesai, Ibu akan kasih batas waktu. Ketika selesai, kalian mengumpulkan dan harus mempresentasikan ya. Iya, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Tunggu ya, agak riuh jaringannya. Sudah terlihat, Nak? Ada Mi, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada Mi Bu Guru. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, pintar. Sudah ada, Bu. Ya, Sudah silakan kelihatan. simak. Ini adalah media pembelajaran untuk Bahasa Indonesia dan PKN kelas 1 semester 2. Tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Lalu, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menyeleksi ungkapan terima kasih, membuat contoh kalimat ungkapan terima kasih, lalu mempraktikkannya. Lalu, menganalisis kegiatan kerjasama di rumah, dan merencanakan kegiatan kerjasama di rumah. Sekarang perhatikan, berikut ini Ibu kasih lihat bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Ada yang pertama itu longsor, lalu ada banjir, ada gunung meletus. Apakah ada gunung meletus di Sulawesi Selatan? Siapa yang pernah dengar? Pernah tidak gunung meletus di Sulawesi Selatan? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada, Bu Guru. Ya, bentar. Karena kita gunungnya di Sulawesi Selatan itu bukan gunung aktif. Lalu ada gempa. Nah, siapa yang pernah merasakan gempa? Baru-baru terjadi gempa kan? Di awal-awal Iya, Bu tahun. Guru. Lupa, Bu. Tidak. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai lagi. Lalu Di ada Mamuju kebakaran juga, Bu. hutan. Di Mamuju juga gempa. Iya, Bu. Wah, yang paling dekat itu ya. Oke, kita lanjut. Ada kebakaran hutan dan ada angin topan. Angin topan itu angin yang besar, yang kalau dia sudah berputar, biar rumah dia bisa angkat. Lanjut ya. Nah, ini kegiatan kerjasama untuk memberi bantuan pada korban bencana alam. Ada pemberian bantuan secara langsung, ada pemberian bantuan untuk mengobati, ada yang membuat penggalangan dana, ada yang membuat donasi, meminta donasi di pinggir jalan, ataupun dalam bentuk perkelompok. Nah, sekarang ini yang mesti kalian baca baik-baik. Sekarang baca setelah Ibu ya. Bencana alam di Desa Sukamaju. Ayo diulang, Nak. Bencana alam di Desa Sukamaju. Bentar. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin Angin topan. topan. Angin topan Angin topan melanda melanda Desa Desa Sukamaju. Sukamaju.
Angin topan bertiup kencang. Angin topan bertiup kencang. Oke, Ibu lanjutkan saja ya, dengarkan baik-baik. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Dan mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Coba lihat gambar yang di samping. Ada yang sama tidak dengan gambar bencana alam yang Ibu tampilkan tadi? Siapa yang bisa jawab? Ada, Bu. Sama kan? Ada, Bu. Ada. Ada. Ini apa namanya ini gambar ini? Apa namanya? Bencana alam apa? Angin topan. Angin puting beliung. Ada yang bilang angin puting beliung, ada yang bilang angin topan, itu sama saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah percakapan ketika anak-anak ingin mengajak keluarganya untuk memberikan bantuan ke penduduk desa Sukamaju. Ini Doni. Doni mengatakan, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan desa Sukamaju. Oke. Dan selesai. Ibu akan tetap buka yang cerita tadi yang tentang bencana alam di sini. Lalu nah kalian akan kerjakan LKPD yang Ibu bagikan di grup WA. Kalian boleh lihat di grup ini. Boleh juga keluar dulu dari Google Meet. Ibu akan kirimkan juga media pembelajaran ini ke dalam grup WA kita supaya kalian bisa buka juga. Yang mau bagus kalian buka di Google Meet ini atau Ibu kirim ke WA kita. Yang mana yang gampang menurut kalian? Di WA saja, Bu. Oh, oke, di WA saja. Berarti Ibu keluarkan saja di sini ya. Oke, sambil menunggu nanti Ibu kirimkan LKPD yang harus diisi. Ibu akan putarkan video mengenai peran karya seni dari daun kering. Ibu sudah kasih tahu kemarin dulu ya bahwa siapkan bahan. Astriana mana? Izin tadi keluar, Bu. Oh, izin keluar. Ini Ibu suruh juga bawa bahan dulu untuk sebagai contoh. Kita tunggu Astriana masuk dulu ya. Ya, ada yang Bu, kena. saya sudah hadir, Bu. Oke, Astriana sudah hadir. Iya, Bu. Maaf, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, coba Astriana sebutkan bahan apa yang sudah dibawa. Saya Bahan hari apa ini, yang sudah Bu. disiapkan. Yang lain sudah juga Saya- ya. Coba Astriana saja. Ya. Iya, Bu. Hari ini saya punya daun kering, Bu. Sesuai dengan permintaannya Ibu pada grup WA kelas. Ya, Ini Bu pintar. ada Apalagi? daun kering, sudah ada kertas Bu. Kebetulan tadi mamaku Ya. pergi beli Bu. Sudah ada pulpen dan pintar. Terima kasih pensil. sama Mama ya. Ya Bu, sudah ada pulpen dan Ya. pensil, ada gunting juga Bu. Sudah siap Bu. Nah, pintar. Oke, sekarang coba video yang akan Ibu putarkan. Kalian perhatikan baik-baik caranya. Sebentar Ibu akan kirim juga ke grup WA supaya semua bisa lihat kembali. Lalu praktekkan di rumah. Lalu nanti yang sudah selesai
boleh kirimkan fotonya ke Ibu, oke? Tunggu Ibu putar videonya dulu ya. Siap, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Sama. Wabarakatuh. Ada Hari ya? ini kita Ada akan mi Ibu membuat Guru. Ada nih Bu. Ada nih, Bu. kering. Siap Ya, semua Bu. ya. Yang pertama kita Baik, lakukan kalau adalah ada mengumpulkan silakan daun ditonton kering yang baik-baik. ada di sekitar rumah kita. Daun kering boleh besar, boleh juga bentuknya yang kecil. Yang kedua, menyiapkan gunting, lem, dan kertas HVS atau kertas lain yang tersedia di rumah. Langkah ketiga adalah menggunting ujung daun agar terlihat rapi dan gampang ditempel. Hasil guntingan pada ujung daun dapat terlihat pada foto. Kemudian, gambarlah sebuah bentuk pada kertas HVS. Misalkan kita mau buat kupu-kupu, maka gambarlah badan kupu-kupu, kepala, dan sumutnya. Lalu, tempellah daun yang telah dipotong ujungnya pada foto atau pada gambar yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah hasil karya dari teknik penempelan daun. Boleh ditiru atau boleh juga dibuat bentuk yang baru sesuai dengan keinginan anak-anakku sekalian. Boleh minta bantuan kepada kedua orang tua atau anggota Ya, keluarga sudah lain dilihat cara yang pembuatannya? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu jelaskan kembali dulu ya, supaya gampang pemahamannya. Daun kering yang telah kalian kumpulkan, kalian boleh tempel di kertas HVS dengan bentuk apa saja, terserah kalian. Bagaimana bentuknya, mau besarnya bagaimana, yang penting muat di kertas HVS kalian. Tempel menggunakan lem, dan ingat, ujungnya harus digunting ya, supaya gampang menempelnya. Sekarang kita masuk ke grup WA. Ibu akan share semua hal yang menjadi penunjang supaya kalian bisa mengerjakan LKPD dan kalian juga bisa mengerjakan karya seni dari daun kering tersebut. Oke, sekarang silahkan masuk ke grup WA kalian. Ya, Bu. Ada Ibu, bisa kayaknya ini pre-memori Bu Pita, karena waktunya tahu sudah mau selesai. Ini kan pengerjaan LKPDJ Bu, menurut saya. Iya, Bu. Iya, lanjut. Bagaimana Bu Irma men-setting pembelajarannya gitu? Apa anak-anak sudah lihat layak tampilan? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalian tetap di dalam grup WA ya. Ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu.
Ibu akan kasih waktu beberapa menit, mungkin ada 30 menit untuk mengerjakan LKPD dan mengerjakan hasil karya pembuatan pembuatan gambar menggunakan daun kering. Oke, anakku sudah ada yang selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah selesai, Bu. Wah, pintar. Oke. Yang sudah selesai siapa? Coba lihat. Saya, Bu. Siapa yang selesai? Wah, pintar Indrayani. Yang lain, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Ada yang bisa presentasi? Siapa yang bisa presentasi dari kalinya? Kakak, LKPD-nya Ibu buka di sini. Halo. Maaf ya, belakang kedengaran kan suaranya Ibu? Ya, Bu Guru. Kedengaran, Bu. Oke, pintar. Oke. Pengisian Pengisian LKPD yang dikirim oleh Indrayani sudah betul ya. Ungkapan terima kasih pada gambar adalah terima kasih atas sudah mendapatkan selimut, dan yang ketiga terima kasih untuk bantuan makanan. Indrayana sudah benar ya.
teman-temannya yang lain, kumpulkan tugasnya di grup WA jika sudah selesai. Ada yang sudah selesai hasil karyanya, Nak? Kalau ada yang sudah, coba Ibu lihat dulu. Halo? Belum saya, Bu. Baru tadi itu ungkapan terima kasih. Oh iya, enggak apa-apa. Coba kerjakan saja pelan-pelan ya. Kalau yang lain sudah ada yang selesai, Nak? Asrayana? Oke, kalau memang belum selesai, enggak apa-apa. Nanti kalian boleh dikumpulkan itu kalian foto dengan hasil karya kalian, lalu kirimkan ke grup kelas. Bu tunggu, batasnya sebentar jam 12 sebelum kita sholat. Oke, setuju tidak anak-anakku sekalian? Iya, Bu. Setuju, Bu. Iya, Bu. Sudah ada di Bu, yang sudah dikirim di grup WA, Bu. Sudah selesai, Bu, ada di grup Sudah WA, ada yang Bu. dikirim di grup WA. Oke, ya. Wah, iya hasilnya bintang bagus sekali. Ini gambar apa, Nak? Gambar kura-kura, Hasilnya bagus Bu. sekali ya. Wah, oh iya. Saya iya, juga iya. sudah selesai, Bu. Iya, bagus sekali. Cantik sekali punyanya Rahma Indriana. Ikannya. Bagus sekali ya. Oke, Iya, Bu. teman-teman yang lain. Pintar. Teman-teman yang lain boleh temannya buat gambar yang mungkin bisa lebih bagus atau mungkin dengan bentuk hewan lain. Kalau mau ada yang buat rumah juga enggak masalah. Yang penting buatnya dari daun apa? Daun kering, Bu. Daun Bu Guru. ya. Kalau kesulitan untuk membuatnya, minta tolong sama orang yang ada di rumah ya, mama, bapak, atau saudara-saudara. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Yang pertama, ketika kita ditolong oleh orang lain, apa yang harus kita ungkapkan? Ucapan terima Kita kasih, harus Bu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Terus, kalau ada orang yang apa yang harus kita lakukan? Menolong, Bu, membantu. Menolong, Bu, membantu. Memberi. Kalau saya sama Mama, Bu, biasa datangi, Bu, tempatnya. Wah, Serayana sama mamanya baik ya. Kalau yang lain Alhamdulillah, Bu. sama mamanya, bapaknya bikin apa? Yang lain, kalau sama orang tuanya ada bencana bikin apa, Nak? Wah, anak Wasria memang pintar sekali. Ya, betul Risma, betul. Oke, nah sekarang Ibu yang simpulkan lagi ya. Pertama, ketika ada bencana alam, kita harus membantu mereka. Boleh bekerja sama dengan orang di luar rumah kita, dan boleh juga bersama dengan orang yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua, ketika kita menerima bantuan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya dengan cara yang sopan ya, Nak ya. Oke, sekarang pembelajaran kita hari ini akan kita tutup. Tapi anak-anakku sekalian, di dalam masa pandemi, harap jaga kesehatan baik-baik, cuci tangan, dan pakai masker ketika keluar. Ya, Nak? Oke?
Iya, Siap, Bu. Bu. Iya. Alasannya Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai Bu Irma ya? Kurang lebih waktunya Bu Iya, Bu. Irma 44 menit. Jadi ini kan baru pertama ya, jadi Terkendala mungkin jaringan. saja pembelajaran. Iya, jaringan tadi agak lama di situ berkutat ya. Seandainya mungkin bagus, lancar, agak cepat 30 menit, 40 menitan lah. Oke, biar tidak lama, Tabe Pamir saya persilahkan teman yang mengobservasi Pak Dia. Iya. Silakan. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan Ibu Baik Rosida pertama ya untuk penanggap. Kemudian siap-siap nanti Pak Ramli menyampaikan. Oke, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebagai penanggap di sini ingin memberikan catatan atau masukan dari Ibu Irma yang sudah mempresentasikan tadi RPP-nya, yaitu dalam kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pendahuluan sudah mengecek kehadiran siswa, menurut saya di dalam kegiatan pendahuluan itu usahakan tanya dulu peserta didik untuk kesiapan belajarnya Bu, menurut saya. Nah, terus dalam kegiatan inti ketika menayangkan gambar pembelajaran usahakan merangsang peserta didik untuk bertanya dulu Bu. Begitu biar siswa lebih aktif daripada guru. Nah, terus dalam kegiatan inti tidak ada pemindahan atau kata untuk pemindahan mata pelajaran. Misalkan sekarang kita belajar tadi tentang ini, baru berpindah ke materi yang kedua, terus materi yang ketiga begitu. Tidak ada pemberitaan begitu, langsung saja begitu. Nah, kalau kegiatan penutup sudah menurut saya sudah bagus, sudah menyimpulkan pembelajaran dan sudah merefleksikan juga pembelajaran. Tetapi yang kurang di dalam penutup itu yaitu bagus kapan kalau sudah mengerjakan siswa baru suruh salah satu peserta didik untuk membacakan hasil pengerjaannya. Nah, itu menurut saya. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut hasil pengamatan saya, secara keseluruhan semua unsur sudah terpenuhi, termasuk pendekatan. Cuma saya mau tanya dulu sama Bu Irma, ini pakai model apa Bu? Menggunakan model pembelajaran apa Bu? Ketika luring saya sebenarnya mau pakai kooperatif Pak, cuma karena sekarang saya pakai yang RPP daring, jadi langsung yang PBL Pak, cuma mencari masalah. Oh iya. Berapa muatan pelajaran yang terkait? 3 Pak. 3. Iya, tapi tadi saya melihat di sini yang nampak di sini cuma 2 Bu. Yaitu ucapan terima kasih dan yang mana Pak? Masih yang nampak pada LKPD-nya LKPD-nya cuma 2 Bu. Untuk di kegiatan inti. Kalau di kegiatan awal tadi saya melihat ini sekedar saran saja Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran
kita harus memberikan juga apalagi memberikan peringatan kepada anak-anak supaya selalu menjaga kesehatan, apalagi pada masa pandemi ini. Jadi kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang memakan selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tadi ini cuma nampak di akhir saja, Bu. Tapi bagusnya kalau di awal. Kemudian di bagian penutup, Bu, ini saran juga, karena tadi saya tidak nampak ini seharusnya ada juga doa sebelum menutup pelajaran. Cuma itu saja, Bu. Penutup dan salam, begitu maksud saya. Berdoa. Cuma itu saja saran dari saya. Udah Pak Ramli? Sudah, Bu, sudah, Bu. Oke, baik. Saya juga memberikan saran kepada penanggap, kalau bisa tadi siapa Ibu Baik ya. Bu Baik, coba kan ada lembar pengamatan ya. Kalau bisa mengacu ke situ juga komentarnya gitu. Bisa jadikan dasar berkomentar itu. Jadi Bapak Ibu melihat dulu perangkatnya, kemudian melihat juga perancangan pembelajarannya dan melihat bagaimana pelaksanaannya gitu. Tapi saya juga minta tolong kalau bisa ya di Japri saya perangkat yang digunakan, saya agak ribet cari di LMS kalau bisa Bapak Ibu ya. Ibu Baik mungkin bisa ditambahkan komentarnya atau apa hasil pengamatan yang dilihat tadi dari tampilan Ibu Irma. Apa sudah dilihat juga perangkatnya Pak Ramli dan Ibu Baik, perangkat Ibu Irma yang digunakan? Sudah Oke, ada. silakan diberi komentar. Sudah semua sesuai kesesuaian tujuan dan kompetensi dasar sudah sesuai. Terus rumusan tujuannya juga sudah sesuai menggunakan kerja operasional yang tepat, yaitu yang ini ketiga, rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS itu belum saya ada tidak kita share itu tujuan pembelajaran Dian? Nah ini sudah sesuai juga, merancang materi pembelajaran sudah sesuai, menyusun materi pembelajaran secara komprehensif sudah sesuai juga. Yang itu saja tadi Bu, yang tadi yang sudah saya sampaikan yang pertama, mungkin itu saja catatan atau masukan saya Bu, itu saja. Terus ini Pak Ramli cukup? Tunggu dulu. Oh, Ibu ya, Bu Baik. Untuk pemanfaatan media konkretnya tidak ada, Bu. Begitu. Pemanfaatan media konkretnya belum ada, cuma media gambar dan media PowerPoint. Itu saja. Sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli ada tambahan, Pak? Kalau yang menurut pengamatan saya di sini sudah sesuai semua Bu dengan langkah-langkah pembelajaran, mulai dari kegiatan inti, memberi salam, mengecek kehadiran siswa, berdoa, penguatan tentang kedisiplinan, mengaitkan mata pelajaran yang lalu, menyampaikan tujuan pembelajaran sampai di akhir. Cuma itu tadi saya temukan tidak ada kegiatan berdoa sebelum penutupan. Kalau yang lain-lainnya saya rasa sudah sesuai semua dengan apa yang ditampilkan pada RPP. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, ya tadi tanggapan dari Ibu Baik dan Pak Ramli. Tapi Pak Amir, apa dipersilakan juga temannya yang lain atau langsung dosen dan guru pamong saja? Masih banyak waktu enggak ini? Kita kan nanti istirahat jam 12 ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau masih ada dua orang berarti taruhlah 1 jam, berarti kita akan selesai jam 11. Ya. Iya, Pak. Kalau menurut Ibu Vita, saya ingin sedikit Bu.
Iya Pak, silakan. Nanti yang lainnya. Jadi Ibu siapa? Ibu tadi siapa? Ibu Irma Pak. Ibu Irma tadi dalam pembahasannya saya kira niat Ibu Irma itu adalah ingin melaksanakan seluruh komponen yang akan dinilai. Ya, sungguh pun dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa yang tidak bisa terlaksana karena situasi dan kondisi. Ya, saya beberapa kali itu mengingatkan kepada rekan, tolong diingatkan, masih panjang ini pembelajarannya, siapa tahu terlena dalam satu aspek, ya, terutama pada waktu memutar video tadi itu lama sekali baru muncul. Itu bukan kehendak Ibu Irma seperti itu. Ya. Nah, yang kita pahami bersama bahwa dalam indikator lembar penilaian kinerja itu banyak saya lihat ini yang tuntutannya terlalu banyak ini uraian-uraian yang kita amati. Ya, sehingga seperti yang ditanyakan tadi Pak Ibu siapa itu bahwa untuk penayangan benda konkretnya itu ada kendala sedikit, ya. Kemudian mestinya tadi Ibu itu, tapi itu juga harus dihubungkan dengan materinya. Misalnya yang berkaitan dengan bencana, ya tidak mungkin benda konkret yang mau ditampilkan. Bu siapa lagi namanya tadi yang bertanya itu tidak mungkin benda konkret, karena kalau bencana itu sekitar kalau bencananya mau ditampilkan ya tidak mungkin, jadi harus gambar. Ya itu juga dipahami. Ya jadi kalau misalnya cuma kontekstualnya tadi itu harus betul-betul diarahkan. Misalnya kemarin waktu Anda rasakan gempa, apa yang Anda lakukan? Nah misalnya begitu ya. Jadi dalam pembelajaran yang menyangkut masalah gempa bumi, tentu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang dia pernah alami mungkin. Ya itu. Ya, lalu yang ya Pak. Ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran itu perlu ada itu artinya dari yang biasa jadi kita beri lagi yang lainnya yang sifatnya ada inovasi dalamnya, jangan itu terus. Ya. Kemudian ada hal lagi yang berkaitan dengan apa saran tadi dari Pak Ramli tentang penguatan, ya, penguatan perlu juga. Kemudian pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan moral. Saya ingatkan lagi bahwa pesan moral itu selalu arahnya ke konten materi, ya, jangan sifatnya umum. Ya. Ya, tapi itu yang konten materi. Kalau misalnya mendapati bencana itu, ya, sampai di rumah mana ada terjadi seperti itu, yang dilakukan ini misalnya, itu masuk dalam konteks pesan-pesan moral. Ya, tapi pada dasarnya Ibu sudah berencana untuk melakukan yang terbaik. Cuma kendala-kendala yang tidak bisa kita hindari yang menyebabkan Ibu ada beberapa mungkin tidak bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Ya. Yang intinya bahwa dalam proses penerapan pembelajaran itu kita inginkan dalam melalui pembelajaran di Pertiking ini akan terbentuk pola pembelajaran yang kalau memang itu tematik, maka pembelajarannya itu mengalir, tidak nampak sekat-sekat dalam pembelajaran. Ya, sekat-sekat bidang studi, ya, enggak. Tapi itu akan kelihatan bahwa ketika Bapak Ibu Irma itu menjelaskan tentang menjelaskan tentang kebakaran, ya, apa bahaya? Bencana alam, Pak. Apa temanya tadi? Angin puting beliung, Pak. Bencana alam, Pak. Bencana alam. Maka pada saat menjelaskan bencana alam, mungkin harus dicari jalannya sehingga masuk pada aspek membuat karya.
Ya, jadi tidak Ya, tidak tadi Pak saya jelaskan. gimana? Halo Pak. Halo? Tadi saya jelaskan. Halo Pak. Iya, iya. Silakan. Iya, saya jelaskan tadi Pak. Teman-teman dengar suara aku? Ya, silakan. Iya, tadi saya jelaskan Pak, ketika mau masuk ke SBDP untuk bagian pembuatan karya, saya menjelaskan ke teman-teman, anak-anak, kalau selain bantuan uang atau bantuan yang lain, kita bisa juga memberi bantuan berupa hadiah untuk meningkatkan semangat teman-teman di pengungsian. Hadiahnya yaitu salah satunya contoh yaitu karya seni yang dibuat dari daun kering, Pak. Oh iya. Ya, jadi itu yang saya maksud bahwa tidak nampak sekat baru langsung masuk ke materi lain. Ya, jadi itu. Lalu yang mungkin yang terakhir yang saya ingin kemukakan di instrumen yang kita amati ini yang berkaitan dengan bagaimana ibu menggunakan Tipex itu sudah banyak yang dilakukan, ya. Meskipun mungkin ada kendala ya, yang berkaitan dengan jaringan sehingga tersendat-sendat itu. Ya, tapi harapan kita akan begitu terus bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu sangat diperlukan, apalagi di saat pandemi seperti ini, ya pandeminya. Jadi kita bersyukur karena Bapak dan Ibu mengikuti PPG pada saat pandemi sehingga ini semua dituntut untuk menguasai teknologi, baik yang mengupload bahan maupun yang mengirim topik, mengirim pekerjaan, mengirim jawaban, ya. Lalu yang terakhir barangkali untuk evaluasi di sistem evaluasi itu sebaiknya disesuaikan dengan di dalam Bu ya, di dalam RPP bahwa apa bentuk tes yang Ibu gunakan hari ini, Ibu rencanakan dalam pembelajaran itu idealnya itu yang Ibu lakukan pada per-teaching ini sebagai latihan untuk masuk ke ujian hukum nanti ya. Jadi latih memang sekarang bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan instrumen penilaian yang Ibu sudah cantumkan untuk penilaian. Jadi toh kalau memang kemarin itu sudah dicantumkan tes lisan, karena yang Ibu lakukan tadi itu adalah tes lisan, berarti ada tes yang belum terlaksana. Ya, kalau memang dicantumkan juga tertulis ya. Saya kira cukup Bu dari saya. Mudah-mudahan Ibu Irma dengan penuh kerelahan hati, jika ada yang yang kurang dari apa yang sudah apa yang kurang dilakukan dan itu ada masukan dari teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa Ibu Irma itu akan menerima. Baik Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Ibu Pita sebagai pengarah. Iya, terima kasih Pak. Jadi baik Bapak Ibu, itu tadi baiklah itu mungkin sedikit, semoga bisa jadi perbaikan ke depan buat Ibu Irma. Saran saya harus dikirim secepat mungkin perangkatnya agar bisa dilihat dulu baru Bapak Ibu tampil. Selanjutnya tampilan kedua Ibu Hasria ya? Ya Bu. Iya, Ibu Hasria sudah siap Bu Hasria? Insya Allah Bu.